Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Bapak Kepala Rutan Sambas, Bapak Priyo Trilaksono, dan seluruh jajaran pengurus Rutan Sambas, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang bisa berhadir hari ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara perpisahan dengan Bapak Priyo Trilaksono. Tadi kita di luar dah rasa ngontak hati dah dengan beliau, tanpa janji, tidak ada omongan sebelumnya. Kita ternyata dikodarkan hari ini pakaian sama warna dah. Insya Allah sampai ke hati ngontak dengan beliau. Tadi setelah mendengar riwayat tugas beliau di sini, kita keingatan dengan seorang Nabiullah, anak seorang Nabi, cucu seorang Nabi, yang hidup di penjara tidak kurang 7 tahun, yaitu Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Kehadiran beliau di penjara membuat penjara Zawiyah kerajaan Mesir di zaman Raja Amunhatep III, gelarnya Fir'aun, namanya Amunhatep III, yang dulu sebelumnya penjara itu sudah disebut pembuangan manusia yang keluarnya akan jadi bangkai. Tidak ada sejarah selama penjara Zawiyah dibangun tempat narapidana, melainkan keluarnya dalam keadaan mayat. Tapi dengan kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam, penjara menjadi tempat yang sangat indah. Beliau seorang nabi dipenjarakan dengan fitnah. Hikmahnya, seakan-akan beliaulah yang menjadi pembimbing di penjara. Bahkan dalam riwayat, beliau diangkat jadi rasul itu ketika masih di dalam penjara. Awal wahyu turun kepada beliau dalam keadaan masih menjadi narapidana penjara Zawiyah. Sampai akhirnya orang yang nak dibebaskan masa itu, nak keluar penjara, nak ngumpul dengan Nabi Yusuf. Saking luar biasa menjadi tempat penjara, menjadi tempat yang membuat betah. Nah, itu satu hikmah Allah Ta'ala mengutus hambanya yang suci masuk penjara dalam keadaan fitnah, menjadi pembimbing, padahal beliau nabi. Nah, terasa ketika kita yang kedua kali ini masuk nih di Rutan Sambas, adem di sini Pak, tenang di sini. Alhamdulillah, agamis. Mudah-mudahan seluruh hamba-hamba Allah yang kembali ke jalan Allah
di sini keluarnya nanti menjadi orang-orang yang takwa. Tugas kami ini sama, membimbing. Tapi tugas beliau jauh lebih berat. Kalau saya tiap hari menghadapi santri 141 orang, dia sudah di jalan Allah. Kalau beliau mengembalikan orang ke jalan Allah, jauh lebih besar tantangannya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan, beliau dan keluarga beliau diberikan kesuksesan di tugas-tugas beliau di tempat yang baru nanti dan sepanjang hidup beliau, mudah-mudahan. Kemudian munasabah dengan acara hari ini, temanya kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Sebagaimana kita dapat informasi dari Bapak Ustaz Erik, kita di telepon beliau di WA Kamis siang ya. Waktu itu kita belum bisa memastikan bisa hadir enggak hari ini karena jadwal kita padat. Nanti Bapak jawabannya. Setelah itu kita adakan pengajian ibu-ibu di pondok pesantren tiap Kamis sore habis asar sampai jam 5. Jamaahnya ibu-ibu kurang lebih 200-an. Waktuna setelah menutup WA dengan Bapak Erik, rasa tidak tahan lagi kita. Oke, siap begitu. Rasa rindu nak ke sini. Rasa nak ketemu lagi dengan saudara-saudara di sini. Nanti setelah pengajian akan ku jawab, aku akan datang. Insya Allah pasti datang. Pengajianlah dengan ibu-ibu kita sampai jam 5, kembali ke kantor. Tiba-tiba balehonya dah jadi, dah terpampang gambar kita. Oh, Allah Ta'ala kabulkan keinginan kita nak ke Rutan Sambas. Kita pengen nak ketemu lagi saudara-saudara kita di sini. Rasa kalau bahasa sini apa ya? Rasa menagih lagi itu. Masya Allah. Kita dicerita oleh Pak Erik. Pendakwah dari luar pun pengen ke sini. Nah, ini ada sir di Rutan Sambas ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nazrah Rasulullah SAW selalu berjalan di sini. Mudah-mudahan. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Itulah satu golongan yang 7 di antara 7 golongan yang Allah Ta'ala berikan naungan di hari kiamat nanti. Sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala berikan naungan di hari kiamat, yang mana di hari itu tidak ada naungan melainkan hanya naungan darinya. Di antaranya apa? Rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki. Di hadis itu 2 orang laki-laki. Di dalam ilmu balaghah laisa biqaidin, bukan hanya laki-laki. Kemudian rajulani, 2 orang laki-laki. 2 orang itu laisa biqaidin, tidak jadi syarat. Berapa orang pun. Tahabba fillah, yang saling berkasihan karena Allah. Ijtama'a alaih waftaraqa alaih, berkumpul mereka karena Allah, berpisah karena Allah. Itulah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah Ta'ala. Arti naungan itu apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, di hari kiamat itu ribuan tahun menunggu sidang.
menunggu sidang ribuan tahun. Hari kiamat itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari di hari kiamat itu bandingannya 50.000 tahun di dunia. Baru satu hari. Satu hari di akhirat, di hari kiamat bandingannya khamsina alfasanah, 50.000 tahun di dunia. Tidak ada lagi dibuka sidang, lari ke sana kemari sampai akhirnya manusia putus asa. Terserahlah, yang penting dibuka sidang, surga ke neraka terserah aja dah. Yang penting ada kepastian. Datangnya Nabi Adam tidak sanggup, datangnya Nabi Ibrahim tidak sanggup, datangnya Nabi Isa tidak sanggup, didatangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha, akulah yang akan meminta syafaat untuk dibuka persidangan. Ribuan bahkan puluhan ribu tahun menunggu sidang. Andai kata tidak ada naungan, ya Allah, luar biasa. Orang yang saling berkasihan karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, akan mendapat naungan, tidak akan kepanasan di padang mahsyar, tidak akan kehausan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Mudah-mudahan. Apalagi kita mendengar masa-masa tugas beliau di sini, alhamdulillah memberikan peningkatan yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau termasuk orang, kita dengan beliau termasuk orang yang tahabba fillah. Kemudian di antara golongan itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin ini luas, pemimpin negara, pemimpin provinsi, kabupaten, termasuk pemimpin rutan. Kalau adil, imamun adilun, pemimpin yang adil akan mendapat naungan di hari kiamat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang imamun adilun, dan kita termasuk di rajulani tahabba fillah. Mudah-mudahan. Kemudian munasabah lagi dengan acara hari ini, insya Allah nanti kita akan memberikan untuk izin untuk Bapak ada amalan, dan kita mohon maaf tidak banyak mencetak. Itu amalan dari Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian tersambung lagi Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Ketika berpisah membaca itu, insya Allah akan selamat dan bertemu kembali di jalan Allah. Jadi amalan itu dibaca Nabi Musa ketika dipanggil oleh Fir'aun. Nabi Musa akan diberi minuman racun oleh Fir'aun. Tapi sebelum dia keluar pintu membaca itu, Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali sebelum keluar dari pintu. Nah, selamat insyaallah. Kemanapun kita melangkah, insyaallah selalu dinaungi oleh malaikat. Ketika Nabi Musa sampai ke tempat Firaun, dipaksa minum racun, racunnya tidak mempan. Nah, kemudian sebelum berpisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir pun itu dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir adalah 4 dari Nabi yang sampai sekarang masih hidup. 2 di bumi, 2 di langit. Yang di langit
Nabi Isa dan Nabi Idris. Ada di langit keempat, ada di langit keenam. Dalam riwayat begitu. Sampai sekarang masih hidup. Hidupnya bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bagaimana hakikatnya. Nah, kalau di dunia ada dua nabi yang tiap tahun pasti bertemu. Di mana? Di Makkah. Pasti bertemu. Ketemunya nanti di Arafah sampai tahallul, selesai pelaksanaan haji. Di setiap tahun haji, keduanya pasti bertemu. Apa yang dibaca itu juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, dan seterusnya. Nanti kita ijazahkan untuk semuanya. Wabil khusus untuk Bapak sudah kita cetakkan untuk beliau. Nanti kita serahkan. Nah, mudah-mudahan beliau selalu di dalam bimbingan, dalam kemudahan, keberkahan, mudah-mudahan sukses dalam tugas. Nah, kemudian kita pengen ikut mendapat pahala sebagaimana beliau, bukan main tantangan, membimbing, membina. Nah, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan, kesuksesan demikian, yang tinggal di sini, yang dibimbing di sini, sebagaimana kita mendapat amalan dari guru sekumpul, supaya dimudahkan segala urusan. Setiap pagi dibaca Rabbish shrahli sadri wa yassir li amri 100 kali. Rabbish shrahli sadri wa yassir li amri. Itu akan dibagikan nanti. Ini kita mencetak 150 lembar. Nah, mencapai 300 pas printernya macet tengah malam tadi. Nanti Bapak Erik nanti bagikan. Sisanya silakan di copy nanti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Barang siapa membaca itu setelah subuh 100 kali, insya Allah urusannya di hari itu dimudahkan, disukseskan. Mudah-mudahan, apalagi yang mengemban tugas-tugas berat. Nah, kemudian kita mengenang, mengulang, menguatkan kehadiran kita di dunia ini adalah berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa di surga. Apa maharnya? Salawat kepada Nabi kita. Ketika Nabi Adam bangun dari tidur, waktu tidur diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk kiri beliau. Belum bangun Nabi Adam dari tidur, Siti Hawa dah selesai penciptaannya. Ketika bangun, sebelumnya Nabi Adam kesunyian di surga. Di surga kesunyian, hidup sendirian. Walaupun bukan main melimpah segalanya, kenikmatan surga, tapi tidak ada kawan. Lalu diciptakan Siti Hawa, melihat ada manusia perempuan nak megang. Ini dah memang rumusan laki-laki begitulah, melihat perempuan nak megang gitu. Dari dulu begitu. Famana asul malaika, dilarang oleh malaikat. Adam tak boleh, haram. Bagaimana supaya halal? Kata Nabi Adam, antusolliya wa tusallima ala Muhammadin salasa marat. Engkau baca salawat kepada Muhammad 3 kali. Itulah mahar pertama pernikahan manusia. Baca salawat 3 kali. Cuma jangan nak dituruti nanti ya. Nah, berkah salawat itulah kita ini ada di dunia. Halalnya berkumpul Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah dengan ada mahar salawat. Jadi seluruh manusia ini adalah berkah salawat. Tapi ketika sampai ke dunia, ada yang tak ingat lagi salawatnya, ada yang redup salawatnya, ada yang kencang salawatnya. Padahal ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, 40 tahun bertaubat tidak diterima. 40 tahun Nabi Adam turun
di India, Siti Hawa di Jeddah, 40 tahun 40 kali haji berjalan kaki dari India ke Mekah sambil bertaubat menangis, tidak diterima. Akhirnya Nabi Adam keingetan, bertawasul dengan Nabi kita, Allahumma bihaqqi Muhammadin anta firadih. Ya Allah, berkat Muhammad ampuni hamba. Langsung Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala bertanya ke Nabi Adam, padahal Allah Ta'ala maha tahu, wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakanku, ruh ditiup dari kepalaku sampai ke mata, awal yang kulihat adalah tiang arsy. Di tiang arsy bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hamba yakin engkau tidak akan menggandengkan nama seseorang melainkan orang yang paling engkau cintai. Dia terimalah taubat Nabi Adam berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai seterusnya ulama-ulama menggariskan, nanti kita anukan salawat di sini. Apa kata kurus kumpul? Orang yang memperbanyak salawat insya Allah nanti akan dibukakan ru'yah kepada Rasulullah SAW. Bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ruhnya kontak dengan Rasulullah SAW. Barang siapa sudah dibukakan pintu bermimpi bertemu Rasulullah, apabila dia seorang pelajar, seorang santri, belajar ilmu agama, dia akan alim. Pejabat bermimpi Rasulullah SAW, pangkatnya akan naik terus. Pengusaha dengan dia bermimpi Rasulullah SAW, usahanya akan sukses. Nah, itulah, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk memperbanyak sholawat dan roh kita tersambung dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita mendapat salawat dari guru sekumpul, kita mendapat ijazah dari beliau sekitar tahun 1993. Dibaca salawat 15 kali sebelum tidur. Ini sudah kita cetakkan ini amalan tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 1 dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. 15 kali nak tidur, insyaallah dibukakan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata kurus kumpul dulu? Barang siapa bermimpi Rasulullah, santri alim, pengusaha sukses, pejabat naik pangkatnya. Apa pintunya? Bermimpi Rasulullah SAW. Kita bukan merasa ahli, bukan, tapi mengambil berkah beliau. Akan kita ijazahkan di sini. Ya, kita ijazahkan nanti dibagikan. Mudah-mudahan berkah itu, apa tugas kita dimudahkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Apa nak dibagi sekarang? Nanti selesai ya. Ya. Jadi seluruh 3 amalan tadi saya ijazahkan kepada seluruh yang hadir, termasuk pertama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali setelah subuh. Kemudian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar 15 kali mau tidur. Dah, sebelum tidur kata beliau, wudu enggak apa-apa. Awalnya beliau nyuruh kita wudu, berikutnya silakan enggak wudu enggak apa-apa. Nah, luar biasa. Kenapa itu berubah? Pangkat beliau izin dari Rasulullah naik lagi. Luar biasa. Kemudian wabil khusus untuk Bapak kita cetakkan amalan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Ajas juga. Mudah-mudahan beliau selalu di dalam bimbingan keselamatan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kemudian sebagaimana tadi permintaan, kita ijazahkan siwak. Alhamdulillah kita
melihat langsung dari tangan guru kita bagaimana cara bersiwak. Jadi di dalam fikih I'anatul Talibin disusun oleh seorang ulama besar Mekah, Asy-Syaikh Bakri Syato, menguraikan penjelasan fikih guru beliau Zainuddin Malibari. Hampir 30 fadilat kelebihan keistimewaan bersiwak. Nah, keistimewaan bersiwak. Tapi nak dapat keistimewaan itu harus tahu caranya. Ijazahkan. Nah, kita bacakan hadisnya. Hadis siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Itu kita mendapat riwayat dari guru kita Syekh Haji Muhammad Wildan Salman, baru dari seorang ulama besar Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Banjari, baru dari Syekh Ahyad Al-Bukhari, Syekh Ahyad dari Syekh Mutar Al-Tari, dari Syekh Muhammad Amin, dari Syekh Abdul Ghani Al-Hindi, dari Syekh Abid As-Sindi, dari Syekh Salihul Kullani, dari Muhammad bin Sinna, dari Ahmad bin Muhammad Al-Ijri, dari Ahmad An-Nahrawali, dari Abil Futuh Tawusi, dari Baba Yusuf Al-Harawi, dari Muhammad Syal Bakhtil Al-Firghani, dari Yahya bin Ammar, dari Muhammad Yusuf Al-Firabri. Nah, ini sudah murid Imam Bukhari. Dari Amirul Mukminin fil hadis Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan bersiwak kepada yang hadir semuanya ajaztukum, dan seluruh amalan tadi saya ijazahkan dengan yang hadir ajaztukum. Apa hadisnya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholati. Seandainya tidaklah aku khawatir memberatkan kepada umatku, niscaya kuperintahkan mereka, kewajibkan bersiwak untuk siap sembahyang. Karena apa? Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh seorang ulama Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, pengarang kitab Al-Mustadrak, salatun biswakin khairun min sab'ina salatin bighairi siwakin. Satu kali sembahyang bersiwak khairun, lebih banyak pahala dari 70 kali sembahyang tanpa bersiwak. Hanya bagaimana caranya begini. Di dalam fikih begini. Ibu jari bagian bawah, kelingking bagian bawah. Nah, lalu 3 jari tengah di atas. Maksud bawah atas begini dulu, diposisikan seperti ini. Ibu jari mau jadi tumpuan bawah. Nah, kelingking di bawah berikutnya. 3 jari berikutnya di atas. Makanya begini. Nah, itulah cara Rasulullah SAW memegang siwak. Lalu caranya, rahang ini dibagi 2. Rahang atas bawah itu dari gigi tsaniyah. Gigi orang dewasa kan 32. Satu rahang 16, setengah rahang 8. Tsaniyah, rubaiyah, nab, dhahik, adras. Nama gigi itu. Kalau di ilmu tajwid begitu. Tsaniyah 2 gigi tengah, rubaiyah gigi nab, gigi taring, dhahik gigi geraham awal, gigi orang tertawa. Kenapa? Kalau orang tertawa yang sedang itu sampai gigi yang keempat. Kalau yang kelima kanan dah kelewatan dah. Kebesaran ngomongnya nanti masuk lalat begitu. Nah, makanya di dalam fikih itu gigi dhahik. 4 gigi berikutnya adras untuk mengunyah. Nah, sama kiri kanan bawah atas sama. Tsaniyah, rubaiyah, nab, dhahik, adras begitu. Cara memegang siwaknya begini. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Nah, begini. Nah, jalankan di gigi kanan atas sampai ke bawah. Dari depan 3 kali. Baru kanan bawah. Dan baru kiri atas, baru kiri bawah, baru di atas lidah,
dengan lembut. Bilangin, kata di dalam fikih begitu, lembut. Jangan, makanya ini sunnahnya begini, dihaluskan dulu, jangan sekeras-kerasnya gini. Sunnahnya begini, dilembutkan dulu, kupas kulitnya, tumpuk sedikit begini jadinya. Jangan sekeras ini, sakit tuh. Nah, kalau gigi palsu langsung lepas tuh. Nah, jadi begini, dihaluskan dulu. Harus ganjil tuh, sunnahnya ganjil. Setelah di atas lidah, dari ujung lidah ke dalam, di atas lengitan, pelan ya. Makanya diperlu halus lah, jangan keras kayak gini, ini sakit, bisa berdarah nanti. Nah itu. Nah, saya ijazahkan semuanya yang hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Kenapa? Karena Syekh Bakri Syato itu kemudian mumpung ingat, naruhnya nanti jangan dibaringkan begini. Sunnahnya begini. Jangan tutup tepaling. Nanti dia nggak semut di sini. Apalagi sisa kue tersinggal di sini. Sunnahnya begini. Nah, ya. Itu naruh di kantong pun begini. Nah begitu. Ada gamis-gamis tertentu tuh yang dibikin di bawah. Kebetulan kakak kita kan tukang jahit, ya kita bisa bikin. Kalau gamis Mekah tuh biasanya ada tempat siwak masuk begitu. Nah supaya berdiri. Kenapa? Karena sunnahnya menaruh siwak itu berdiri. Jangan begini, makruh hukumnya. Tapi jangan terpaling, parah lagi itu. Nah, setidaknya ini tinggi, jangan langsung kontak lantai. Kenapa? Ini kan kebakan ke mulut. Nah, kenapa kita disuruh membersihkan ini dengan siwak? Bapak-bapak, onta nih, benih onta yang unggul itu nanti nak mau dijadikan dallah. Tahu dallah? Jadi penunjuk arah nanti. Rombongan onta satu dallah nurut semuanya. Yang penting dallahnya itu berjalan, yang lainnya ikut berjalan, nggak bakal satu pun yang bertinggal. Itulah onta. Penurut onta dan pemalu. Dilihatnya dari kecil, ini benih unggul. Apa makanannya? Ini. Tapi yang mudah. Dimakannya kayu siwak nih, kayu Arab nih. Nah, itu dallah namanya. Dallah. Itu apa? Makanya kata ulama, di antara fadilat siwak mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak. Benar? Dan mulut kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan terbiasa kita nak membaca Al-Qur'an mulut kita dalam keadaan kotor. Sedikit kita akan mengulas di antara kelebihan bersiwak. Tathirul fam, membersihkan mulut itu jelas dah. Membersihkan mulut. Kemudian apa? Ridho Allah, mendapat ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ridho kepada orang yang bersiwak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabyidul asnan, membersihkan, memutihkan gigi. Itu yang zahirnya. Lah jelas dah, kalau sering bersiwak, insya Allah giginya akan bersih dan memutih. Kemudian apa? Nih, meluruskan tulang belakang. Makanya di antara ulama mengatakan dengan membiasakan bersiwak itu insya Allah tidak keropos tulang belakangnya. Ya, tidak keropos. Sangat penting ini. Ya. Meluruskan tulang belakang, menguatkan tulang belakang itu. Sebagaimana di dalam kitab I'anatul Thalibin dikarang oleh seorang ulama besar Makkah, Syekh Bakri Syato. Kemudian apa lagi? Melambatkan tua. Nanya awet muda nih, 5 tahun di rutan, ternyata pulang lebih muda dari sebelum masuk. Melambatkan tua ini, nah, itu kata ulama, buat kata kita ya. Itu. Jadi apa amalan awet muda apa? Nih, rajin-rajin bersiwak. Nah. Kemudian apa lagi? Tad'ifus thawab, melipat gandakan pahala.
Ya tadi, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bighairi siwakin. Sekali sembahyang dengan bersiwak bentar berapa detik? 70 kali kalah. Berapa detik ada? Disuratkan lagi setelah bersiwak tabuk liur. Tapi ketika tak puasa, nah, tabuk liur. Nah, itu. Lebih besar pahalanya dari 70 kali sembahyang tanpa bersiwak. Maka kita ingat dulu di Martapura ketika sembahyang, kita sembahyang tarawih ketinggalan siwak, dibentak tuh, mana siwak? Tertinggal guru, jangan tertinggal lagi, kata beliau. Ingat tuh, jadi kita jarang ketinggalan. Kalaupun ketinggalan, begini caranya. Gitu. Pakai ujung baju, jadi yang terbiasa nanti bau berubah warna baju nanti. Jangan terbiasa ketinggalan siwak. Biasakan. Andai kata misalnya begini, kita nak sembahyang berjamaah, ketinggalan siwak. Kalau kita balik lagi, kita bakal masbuk. Bagaimana caranya? Begitu. Nah, atau ada sapu tangan. Pakai sapu tangan. Jangan kopiah dipacul. Nah, keluar bahasa Banjarnya dipacul. Bahasa Banjar keluar. Ngerti nggak dipacul? Dilepas. Kalau bahasa Banjar itu dipacul, dilepas. Kalau bahasa kampung, bahasa nopan pacul tuh itu ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita keluar bahasa Banjar. Kemudian apa lagi? Ini yang penting. Tadzkirus syahadah 'indal maut. Mengingatkan mengucapkan kalimat syahadat ketika maut, ketika meninggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila orangnya istiqomah bersiwak. Nah, apalagi memudahkan ruh keluar. Ini kita sering ini, guru doakan guru. Keluarga kami sudah sehari semalam sakaratul maut tidak selesai keluarnya. Gimana guru? Kita suruh kasih jalankan siwak. Jalankan siwak di giginya, jalankan siwak. Tidak lama, alhamdulillah guru, sudah wafat orangnya, alhamdulillah. Nyata jelas wafat itu, daripada terkatung-katung. Ada yang beberapa hari tak mati, hidup tak mati tak payah juga itu. Kalau mending hiduplah gitu. Untuk memudahkan ruh keluar siwak. Makanya ingatkan ketika keluarganya sakaratul maut, siwak jalankan, tapi dengan pelan lah. Jangan kayak orang sehat buka gitu, jangan juga. Apa tadi yang memudahkan ruh keluar ketika sakaratul maut? Mengingatkan, mengucapkan syahadat. Kita baru haul pertama mertua kita bawa dari Kalsel ke Teluk Durian, belum sampai 100 hari wafat. Ketika sakaratul maut kita di samping, kita siwakan beliau. Kita siwakan, diwudukan. Kita talkinkan sebelah kanan, la ilaha illallah. Tidak ada bunyi. 3 kali baru sampai la ilaha illallah, habis wafat. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya di dunia la ilaha illallah, masuk surga tanpa hisab. Apa kelebihan bersiwak? Itulah antaranya. Nah, kemudian apa lagi? Tafrihul malaikah, kata Ustadz Herik tadi, kita di mobil ngomong-ngomong siwak itu katanya syaitan takut. Betul. Kenapa? Karena dengan bersiwak malaikat senang didekatinya. Kalau malaikat mendekat, syaitan jelas takut. Nah, itu. Nah, ini kata ulama luar biasa. Kemudian apa? Taskinul qulub fil qabri, menenangkan hati di dalam kubur nanti dengan istiqomah bersiwak. Kemudian apa? Nah, lain-lain lah, sampai lebih hampir 30 ulama Bakri Syatto menjelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Dengan sekali lagi kita ijazahkan siwak dan hadis tadi kepada yang hadir semuanya ajaz itu. Nah, mudah-mudahan mohon ampun maaf atas segala kehilafan.
Saya datang ke sini sebabnya bukannya tausiah. Saya nama ambil berkah dengan kalimat tauhid yang ada di dada-dada, di jiwa saudara-saudara di sini. Kita ke sini nama ambil berkah, bukan nak tausiah sebenarnya. Kenapa kita rasa rindu ketika Bapak Erik minta guru tolong isikan acara di Sabtu. Kita bingung, padatnya Sabtu itu. Nantilah kita putar dulu jadwal. Belum diputar kita sudah aku harus datang. Nah nelpon lagi, sekalinya beliau duluan ngirim. Baleho selesai. Berarti kabul dah gitu. Nah itulah sedikit dari kita. Mohon ampun, redho, maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.